Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam video kali ini saya akan memaparkan personal profile dan self-assessment berdasarkan tes yang telah saya lakukan. Oh iya, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa video ini adalah bentuk tugas terakhir mata kuliah pengembangan diri dan karir. Jadi mohon bantuannya ya teman-teman dengan like dan komen video saya. Apa sih itu personal profile? Jadi personal profile itu adalah gambaran mengenai diri kita ya teman-teman. Semua yang bertentangan dalam diri kita dijelaskan secara ringkas namun jelas. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan personal profile saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani, lahir di Enrekang, tepatnya di Desa Kabere pada tanggal 14 bulan November tahun 2002. Saat ini pada tahun 2022, umur saya berusia 19 tahun dan sebentar lagi akan berkepala 2. Sebelumnya, saya menempuh pendidikan di Sekolah Dasar 19 Kabere selama 6 tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2016. Selanjutnya, saya sekolah di SMP Negeri 5 Enrekang selama 3 tahun pada tahun 2016 sampai pada tahun 2018. Dan selanjutnya saya sekolah di SMA Negeri 7 Enrekang selama 3 tahun, yaitu pada tahun 2018 sampai 2020. Dan saat ini saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, dan saya senang menjadi bagian dari mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Makassar. Selama saya menempuh pendidikan, saya mengikuti berbagai organisasi seperti OSIS, ROHIS, PMR, dan Pramuka. Namun yang paling aktif adalah organisasi Pramuka. Saya seringkali mengikuti kegiatan Pramuka seperti Kema Akbar dan menjadi pendamping di sekolah SD maupun SMP ketika mereka sedang mengadakan perkemahan. Saya mengikuti Pramuka karena kebersamaan yang tercipta di dalamnya membawa rasa hangat, memberikan wadah bagi kita untuk saling bertegangan satu sama lain, dan tentunya karena Pramuka dikenal dengan penjelajah alam, dan saya menyukai hal yang berkaitan dengan alam. Oke, saatnya kita masuk pada self-assessment. Yang pertama itu ada behavior atau perilaku. Di sini ada beberapa poin, yaitu cukup bertanggung jawab, tertib tapi tidak juga fleksibel, aktif secara internal dan mental, berhati-hati dalam mengambil keputusan, memproyeksikan dirinya sebagai pemimpin, cenderung sendiri dalam mengerjakan sesuatu, dan tujuannya jelas. Yang kedua itu ada personality atau kepribadian. Di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama adalah introvert, agresif dalam mencapai suatu tujuan, tidak banyak bicara, cuek terhadap sekitar, berhati lembut, kurang terbuka, kurang percaya dengan orang lain, perhatian rendah terhadap hubungan sosial, penalaran yang tinggi, menyukai ide-ide baru. Yang ketiga ada attitude atau sikap. Di sini ada berhati-hati dalam berbicara, mengoreksi tanpa melukai perasaan seseorang, gaya kerja yang teratur, dan mudah dipengaruhi situasi. Yang keempat adalah persepsi, yaitu berpikir sangat logis, mengandalkan teori-teori, minat tinggi untuk bekerja secara detail, tidak menyukai perubahan yang dipaksakan, butuh pengarahan dan pengakuan, memanfaatkan orang lain untuk suatu tujuan, dan hidup berprinsip. Dari hasil tes tersebut, saya memang mengakui bahwa beberapa di antaranya sesuai dengan saya. Namun, ada juga yang tidak sesuai menurut saya. Mungkin hal tersebut disadari oleh orang sekitar saya, namun saya tidak menyadarinya.
Saya tertarik dengan bidang psikologi, maka dari itu dari awal saya ingin menjadi bagian dari psikologi. Dan saat ini saya sudah menjadi bagiannya. Namun setelah saya mendalami psikologi, ternyata ada beberapa bahkan banyak bidang yang baru saya ketahui. Dan sampai saat ini saya tertarik dengan bidang psikologi perkembangan, psikologi klinis, dan psikologi industri. Semuanya menarik bagi saya, utamanya pada perkembangan yang terjadi. Pengalaman di masa kecil kita sangat berpengaruh di masa dewasa. Psikologi klinis juga membahas mengenai bagaimana itu manusia, cara mengobati, cara mencegah, dan konsultasi pun tersedia. Dalam bidang industri, saya tertarik karena berkaitan dengan dunia pekerjaan, bagaimana kenyamanan yang tercipta di dalamnya, relasi yang perlu dihindari, dan masih banyak lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu. Semuanya menarik perhatian saya dan sebisa mungkin saya akan mendalami bidang tersebut. Namun hingga saat ini saya belum memilih bidang mana yang ingin saya ambil. Mungkin dengan arahan dan pendapat dari orang-orang yang lebih berpengalaman dan mengetahui potensi saya yang akan saya mintai pendapat dari mereka. Itulah tadi ringkasan personal profile dan self assessment dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih telah menyimak video hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.